Berikut Benteng Umat tayangkan kembali postingan dari channel Islam Kita Islam dan Kristen, tentang kesaksian mualaf dari Kristen Katolik bernama Nikolaus yang mualaf pada tanggal 25 Desember tahun 2016. Dari Nusa Tenggara Timur, beliau masuk Islam setelah sadari bahwa ada efek ruqyah, atau pembacaan Al-Quran atas dirinya yang menandakan adanya kekuatan jahat atau setan atas dirinya. Berikutnya beliau juga meragukan pengajaran Paulus yang berbeda dengan pengajaran Yesus. Padahal Nikolaus saat itu sedang belajar dan dipersiapkan menjadi hamba Tuhan atau pastor Katolik. Akumulasi keraguannya atas agama yang dianutnya membuatnya menjadi mualaf. Sesungguhnya engkau, Muhammad, tidak akan dapat memberikan hidayah, petunjuk, kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Musa Mangjati Darato. Nama baptisnya Nikolaus. Saya syahadat pada tanggal 25 Desember 2016. Dulu saya dari agama Katolik, Kristen Katolik. Ketika SMA saya sempat sekolah di Seminari San Domingo Hokeng. Kemudian lulusnya itu di SMA Saint Gabriel Maumere. Awal mula saya tertarik tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang Islam karena waktu itu ada acara ruqyah. Di situ ustadznya bilang si pasien yang diruqyah itu kerasukan jin baptis. Karena waktu itu saya masih Katolik, secara spontan kan saya nggak terima itu. Soalnya di Katolik sendiri itu nggak ada yang namanya jin baptis. Kalau nama baptis ada, jadi nama yang ada di orang-orang Katolik seperti nama saya Nikolaus Musa. Berarti Nikolausnya itu adalah, kalau menurut si peruqyah itu ketika seseorang itu sudah diberi sakramen krisma atau dibaptis, apalagi itu dengan proses atau acara ataupun bahkan seperti ritual, maka di situ kita berhubungan sama jin. Apalagi ketika ritual seperti krisma ya, itu kan ritualnya kan dilambangkan dengan api. Kalau baptis dilambangkan dengan air. Dan di Katolik itu pasti ada lilin sama air. Makanya bisa jadi melalui proses itu kita itu membuat hubungan sama jin itu. Makanya ketika seseorang itu dinamakan Santo Nikolaus, tentu seperti saya Nikolaus Musa, berarti santonya itu ada Santo Nikolaus. Kalau menurut kepercayaan Katolik, berarti kita itu diurapi atau dibimbing, disertai oleh Santo Nikolaus. Sedangkan menurut ustadznya itu ketika seseorang meninggal itu kan putus hubungan sama dunia. Yang ada itu hanya jin korin dan juga jasadnya, karena jin itu berumur bisa ribuan tahun. Makanya ketika seseorang itu minta pertolongan langsung mungkin kepada makam atau kepada mungkin foto nenek moyang atau sebagainya, sebenarnya yang diminta tolong itu bukanlah si orang tersebut, tetapi bisa jadi itu adalah sarana jin korin untuk mengelabui seseorang. Jadi apalagi untuk kita yang muslim itu
kalau yang imannya belum kuat malah lebih percaya apa yang dibilang oleh si jin daripada yang dibilang oleh Al-Quran. Makanya ketika itu saya juga sempat tak hubung-hubungkan sama apa kata guru saya ketika saya di seminari. Jadi guru saya pernah mengatakan untuk menjadi seorang santo itu butuh waktu yang lama dan butuh biaya yang besar. Dan contoh santo yang termasuk paling cepat untuk dinobatkan menjadi santo adalah Paus Yohanes Paulus kedua. Kenapa beliau itu dengan cepat dinobatkan sebagai santo? Ya karena semua orang itu tahu ceritanya beliau. Jadi ketika beliau jadi paus kan selalu diekspos. Sedangkan paus-paus yang sebelumnya itu paling enggak ceritanya itu harus dikenal seluruh dunia, cerita baiknya maksudnya. Terus kalau orang yang nggak terkenal, otomatis kan itu butuh buku, butuh surat kabar, butuh karangan-karangan untuk memperkenalkan kisah seorang paus atau kisah seorang yang dianggap soleh atau suci tadi. Jadi kalau menurut pastor saya itu, daripada kita menamai anak cucu kita nanti itu seorang yang kita tidak kenal, contoh Santo Nikolaus itu kan saya sendiri kan tidak kenal Santo Nikolaus itu seperti apa, cara untuk meneladani Santo Nikolaus itu seperti apa itu nggak tahu. Makanya ketika di seminar itu ada tugas untuk kita itu mencari tahu nama kita. Jadi saya Santo Nikolaus. Santo Nikolaus itu ciri-cirinya sabar. Emang kita itu berusaha meniru hidupnya beliau, hidupnya Santo Nikolaus tadi. Dan untuk pendapat pastor saya itu begini, daripada kita menamai anak cucu kita orang soleh yang kita tidak kenal, mending kita namain anak cucu kita itu nenek moyang kita, mungkin kakek kita yang betul-betul kehidupannya itu kita kenal. Jadi di situ jadi kan saya berpendapat begini, benar juga ya, daripada kita menamain orang yang nggak kita kenal, ya mending kita namain kakek kita. Soalnya secara doa itu di Katolik itu sangat simpel. Ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita sudah mengenal dan yakin bahwa kita itu disertai oleh Santo Nikolaus, dan kita yakin bahwa Santo Nikolaus itu senantiasa menyertai kita, otomatis kan kita doanya itu secara spontan. Jadi contoh gini, waktu itu saya mau ujian, saya juga berdoa kepada, kalau di Katolik itu ada Bunda Maria, ada pelindung para pekerja kayak Santo Yosef atau apa itu. Ketika saya bekerja saya minta doa aja. Ya Santo Yosef bantu saya dalam pekerjaan ini ya. Ketika saya mau ujian saya minta doa juga kepada Santo Nikolaus. Ya Santo Nikolaus bantu saya karena saya mau ujian, bimbing saya. Dan saya yakin waktu itu memang Santo Nikolaus itu membimbing saya. Meskipun itu ujung-ujungnya ditujukan kepada Yesus. Kalau secara Katolik kan Yesus ya. Yang bikin saya tidak terima itu kok disebut jin gitu. Dan disebut jin berarti bukan orangnya, tapi jin korinnya. Berarti jin yang mengikuti orang tersebut. Contoh jin, anggap aja nama kakek saya, contoh kalau nama saya kan Nikolaus Musa Mangjati, anggap aja nama kakek saya itu Mangjati. Terus yang kita minta tolong kepada Mangjati tadi, kita berpikir bahwa itu kakek kita yang menolong kita. Tetapi itu kalau menurut isi peruqyah itu adalah jin yang senantiasa mengikuti kakek kita. Dia itu bisa jadi dia itu berbuat jelek kepada maksudnya menipu kita, bisa jadi dia juga membantu kita. Yang saya nggak terima itu kan karena
Si apa ya, yang si peruqyah itu kan melarang, nggak boleh menggunakan itu. Maksudnya jangan sampai si itu tadi ngikutin kita, makanya harus dilepas dari tubuh kita. Dan saya dulu waktu itu memang saya percaya bahwa waktu itu emang saya pernah dikasih sakramen krisma. Sakramen krisma itu sakramen setelah sakramen baptis. Jadi kalau di Katolik itu di situ pengurapan tapi lambangnya menggunakan api. Kalau dibaptis kan lambangnya menggunakan air. Jadi aku membaptis kamu dengan air gitu. Kalau krisma tadi lambangnya api. Itu disamakan dengan peristiwa Rasul Paulus dan sahabat-sahabat yang lain itu mendapat karunia Roh Kudus. Jadi api itu lambangnya Roh Kudus. Jadi berupa waktu itu kalau di kitab suci Alkitab itu dibilang itu ada lidah-lidah api yang menyertai para rasul seperti Paulus. Makanya saya menarik kesimpulan waktu itu, Bang, bisa jadi ketika itu saya ada hubungan sama jin. Makanya ketika saya pun adik saya di Ruqyah itu ada koneknya. Maksudnya ketika di Ruqyah terus dan ketika ibaratnya pas konek itu pasti yang keluar itu bukan omongan saya tapi lebih banyak omongan si jin baptis tadi. Selamat tinggal masa lalu, aku kan melangkah. Maafkanlah segala yang pernah ku lakukan padamu. Sekarang demikian saja.